Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, kami kembali hadir menyapa sahabat Bawaslu tentunya melalui program podcast Bank Pemilu Bawaslu Ngobrol Pemilu. Bersama saya, Pak Host Marga Saputra. Pada episode kali ini tentunya spesial karena bertepatan juga dengan bulan suci Ramadan, sehingga kita kemas dalam edisi ngabuburit pengawasan. Tentunya pada saat ini saya tidak sendiri, telah hadir bersama saya untuk diskusi nantinya, yaitu Bapak Ustadz Rizaldi Sredera. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah mas. Wah, biasa. Maksudnya Pak ya? Insya Allah. Kalau tahu sekarang kesibukannya apa? Alhamdulillah aktivitas utama masih di kampus. Kampus Maritim. Akademisi mengajar juga Pak? Udah tenaga kepentingan. Oh, Dari strukturas. Oh, kita masuk ke substansi nih Pak ya. Sebagaimana kita ketahui kan, kemarin kita sudah melaksanakan pesta demokrasi yang di tahun 2024. Jadi terpilihlah pemimpin kita yang baik itu di legislatif, presiden maupun kepala daerah. Nah, dalam perspektif agama nih Pak, apa makna amanah dalam kepemimpinan dan juga penyelenggaraan pemilu? Bismillah. Yang pertama, tentunya kita wajib bersyukur kepada Allah SWT bahwa upaya dan usaha yang kita lakukan bersama untuk menghadirkan pemimpin negeri ini itu sampai pada titik akhirnya, itu terpilihnya pemimpin bangsa kita. Ini hari ini adalah merupakan keputusan takdir dari Allah SWT. Kalau dalam bahasa biologinya, apapun yang sudah terjadi itu adalah merupakan ketetapan yang sudah Allah SWT gariskan sejak 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Nah, tentunya memang upaya untuk menghadirkan itu kan perlu yang namanya proses, dan proses itulah yang kita kenal dalam pemilihan umum. Nah, kemudian setelah terpilihnya pemimpin, memang dalam agama kita hadirnya pemimpin itu merupakan sebuah kewajiban dan keharusan, meskipun harus dengan kehati-hatian. Jadi melahirkan seorang pemimpin itu adalah merupakan kewajiban, keharusan, tapi dengan kehati-hatian. Prosesnya Pak ya? Prosesnya, ya. Gitu. Kenapa dia merupakan sebuah kewajiban dan keharusan? Sebab apabila berkumpul 3 orang saja ke dalam Islam, maka kita harus mengangkat 1 orang amir, pemimpin. Itu 3 orang, lebih 280 juta kan, berapa? Bisa lebih kurang ya? Itu Bawaslu nggak data itu. Baik, nah jadi itu kewajiban. Nah, kalau kita melihat ini sekedar analogi saja, ketika Nabi SAW wafat, ya kan? Jenazah beliau masih bersemayam di rumah Ahlul Bait keluarga Nabi, itu para sahabat lain baik dari Ansor maupun Muhajirin sudah memikirkan dan memilih siapa yang akan menggantikan posisi Nabi. Telah disaktifah pada Sayyidah, telah merupakan bukti dan tanda pentingnya mengangkat sahabat pemimpin. Nah, kemudian harus kejadian. Nah, kejadian itu dalam artian prosesnya, mekanismenya, tata caranya, ya itu mesti berlandaskan syariat. Sebab jika tidak, bagaimana? Tidak akan melahirkan sesuatu yang baik apabila didapatkan dengan cara yang tak baik. Gitu ya. Nah, jadi berdasarkan kaidah itu, maka asas kehati-hatian itu perlu kita depan. Jadi kalau tadi pertanyaan Bang Putra ya, bagaimana pandangan Islam terhadap pemilu? Lagi itu merupakan sebuah keharusan dan kewajiban. Plus dengan kehati-hatian. Jangan lupakan itu. Terus stressing pointnya bisa di sana itu. Memang kami pun juga dalam proses penyelenggaraan pemilu, prinsip kehati-hatian itu harus dijaga betul ya, supaya melahirkan pemimpin yang betul baik untuk pemimpin kita. Mungkin kalau kami
Bawaslu ini kan sering nih Pak mengedukasi masyarakat terkait bahaya politik uang. Dan itu kan memang sudah tertera dalam regulasi. Kira-kira kalau terkait perspektif agama nih Pak, memandang tentang politik uang itu sendiri. Baik, sebelum kita bahas pada ketua, maka kita apresiasi dulu nih kerja institusi yang disebut dalam Bawaslu. Ya, jadi kan Bawaslu ini kan adalah sebuah upaya untuk menjalankan pemilu dengan kehati-hatian itu, dengan menghadirkan orang-orang yang menjadi observer, pemantau, watcher. Nah ini penting, sebab jika tidak, yang namanya kita manusia pasti berpotensi untuk salah, berpotensi kita pasti akan terkondisi untuk bisa melakukan penipuan, kekeliruan, kesalahan dan sebagainya. Maka hadirnya Bawaslu itu sebenarnya sesuatu yang wajibul wajib gitu ya. Ya, hukumnya dia harus wajib lagi. Supaya apa? Supaya semuanya terpantau. Ya, orang yang ada di Bawaslu ini memang orang-orang terpilih, orang-orang yang diseleksi karena posisi Bawaslu ini sangat penting, kritis dan rawan. Jika dimasuki oleh orang-orang yang maaf tidak berintegritas, tidak berkarakter, tidak berkredibilitas yang baik, maka segala cara akan dilakukan untuk pada akhirnya terjadilah penyalahgunaan dan penyelewengan orang pemimpin. Nah, jadi kalau ditanya apa saja kira-kira yang potensi-potensi yang terjadi yang diindikasi kepada penyelewengan itu. Nah, satu hal yang patut untuk kita cemaskan ya, dan perlu kita khawatirkan, banyaknya oknum-oknum yang terlibat dalam kegiatan kepemiluan itu yang mengedepankan segala cara, menghalalkan segala cara. Satu yang antaranya praktek politik uang, money politik. Dalam kacamata agama, money politik ini kan sebenarnya sudah terjadi sejak zaman Nabi yang disebut dengan nama rasuah, ya, bukan politik uang yang terjadi seperti tadi ini, ya, tapi penyuapan. Ini bahasa agamanya. Di politik uang itu bahasa agamanya rasuah. Dan ketentuan rasuah itu sudah disampaikan Nabi. Ancaman, larangan, dan peringatan tegas sudah disampaikan melalui sabda Nabi Islam. Dan Nabi ar-rashi wal murtashi finnar, penyuap dan yang disuap dua-duanya masuk neraka. Laknatullah ala rashi wal murtashi, Allah melaknat si penyuap dan yang disuap. Kalaulah anak bangsa kita aware kepada hadis Nabi, aware kepada ajaran agama, maka sejatinya politik uang atau korupsi ataupun apa tadi suap itu harus terjadi. Karena kalau sudah dikatakan Allah melaknat, ini kan ngeri sedap ini. Iya, implikasinya tidak hanya di kehidupan akhirat. Kalau kita mau mengatakan soal dosa itu Pak nanti di akhirat, dalam teologi agama kita, dalam akidah kita, dampak perilaku buruk itu tidak saja di akhirat, itu pasti, tapi juga akan diberikan persekotnya di dunia ini. Ini persekotnya, nah bentuk ya ketidaknyamanan dalam kehidupan, resah, gelisah, banyak masalah. Itu sebenarnya daripada dosa-dosa termasuklah suap dan menyuap. Termasuk kita mungkin tadi ini sangat dilarang dikecam. Memang politik uang ini sebenarnya memang sudah ada ya di dulu ada tapi itu juga ada mengenai soal itu ya kasusnya. Itu kan terkait politik uang gitu ya. Nah ini kan juga selain politik uang itu juga ada kaitan dengan kesusahan. Karena juga dalam pemilu ini kadang juga muncul nih berbagai isu sara yang dilemparkan ataupun dikemukakan sebagai masyarakat itu kadang menimbul kepercayaan dalam masyarakat. Nah, kira-kira mungkin pesan-pesan penerbangan. Iya. Nah, ini salah satu
Selasa dua jadi ya, Selasa satu di belakang. Iya. Kesalahan yang lain yang perlu kita hati-hati dari dalam pelaksanaan pemilu itu, ya, kita akan terkondisikan untuk melakukan yang namanya fitnah, itu dia, riba. Jadi ini sisi buruk daripada pemilu yang mesti menjadi perhatian kita bersama untuk kita lemparkan, untuk kita luruskan agar pemilu kita baik dan menghasilkan pemimpin yang baik. Nah, kalau ini masih ada, ya, hal-hal yang tadi disebutkan, ya, maka berarti kita belum berhasil dalam menghadirkan pemimpin. Maka lagi-lagi dibuat regulasi, dan lagi mesti dibuat aturan pengawasan. Jadi terkait masalah tadi tiba, ya, sangka dan fitnah-fitnah yang Hoax kadang-kadang berkembang misalnya. Ya hoax. Ya, kabar buruk ya, kabar biasa. Nah, itu memang biasa mengerucut ke aspek yang paling sensitif. Ya, aspek yang paling sensitif itu justru biasa disalahin itu. Ya, persoalan suku, agama, ras, antar golongan. Nah, kalaupun memang kita itu dibolehkan secara agama dan Bukan, ya, dibolehkan secara agama untuk memilih pemimpin itu tentunya yang sehaluan dengan kita, sehaluannya. Nah, tapi haluan yang kita maksudkan di sini bukan sesuatu yang spesifik dan kecil. Kalau suku itu kalau kecil sebenarnya, ya, ras itu kecil, golongan itu kecil tuh. Dia yang paling besar itu adalah haluan yang berhubungan dengan way of life, cara kehidupan kita. Dan ini memang titik tekannya ada pada agama. Ya. Nah, karena persoalan agama ini bisa menjadi titik rawan terjadinya konflik, perpecahan, ya, maka pembahasan terhadap agama dihubungkan dengan kepemimpinan, ya, itu memang harus disampaikan dalam tempat yang terbatas. Nah, kalaupun pada akhirnya, ya, kasus yang muncul adalah, ya, orang itu mungkin tak sesuku dengan kita, ya, tak segolongan dengan kita, bahkan mungkin tidak seagama dengan kita, tapi, ya, kita melihat bahwa track recordnya penting ini, ya, latar belakang kehidupannya memang orang-orang yang sangat mengedepankan kejujuran, keadilan, kesetaraan, dan nilai-nilai kebaikan yang lainnya itu ada dalam kehidupannya, keseharian, dan itu sudah dikenal sejak lama. Maka lagi-lagi yang dikedepankan itu adalah nilai-nilai. Kita ambil contoh sederhana. Ini bukan mengecilkan makna sebuah agama, bukan pentingnya sebuah agama. Tapi kalau kita mau jujur melihat, ya, ada tidak negara yang mungkin mayoritas penduduknya bukan beragama Islam, katakanlah begitu, tapi nilai-nilai Islam hadir yang sama, kebersihan, ya kan, keadilan, ya, ketegasan hukum, ya kan, itu kepastian hukum ternyata muncul gitu loh, dan orang yang memimpin di situ itu bisa menerapkan itu. Nah, ini bermakna bahwasanya nilai-nilai Islam itu sudah dilakukan oleh orang tersebut. Maka dengan kata lain, orang itu layak untuk kita jadikan pemimpin. Adapun persoalan agamanya sebagai identitas, kan? Nah, itu kan nanti bisa dibicarakan lebih lanjut, begitu ya. Tapi aspek yang harus dikedepankan untuk urusan kemaslahatan kepemimpinan itu adalah aspek perilakunya, ya, bukan sekedar simbol-simbolnya, bukan sekedar atributnya, dan bukan sekedar formalistiknya. Nah, dengan demikian, maka sebenarnya isu SARA itu tidak harus muncul, karena isu SARA itu adalah upaya mengkerdilkan nilai, membesarkan simbol. Yang harus dikedepankan adalah substansialnya, bukan formalnya.
Nah, di zaman Nabi SAW, yang ternyata orang-orang yang maaf tidak seagama dengan Nabi, agama Islam, itu tidak didiskreditkan dalam kancah pemerintahan. Di zaman Nabi SAW ternyata juga ada ya orang-orang yang tidak beragama Islam, tapi diberikan apresiasi oleh Nabi, diberikan ruang oleh Nabi untuk memegang satu jabatan. Tujuannya apa? Supaya memang yang penting adalah nilai-nilai agama itu bisa dijalankan. Nah, jadi sekali lagi jangan kita kerdilkan maksud tujuan pemilu itu untuk melahirkan seorang pemimpin yang bisa menerapkan nilai-nilai kebaikan hanya dikarenakan isu-isu yang sempit, itu suku, agama, ras dan sebagainya. Jadi nilai besarnya yang dijuangkan adalah nilai kebaikan, keadilan, kejujuran, integritas. Jadi dalam artian kita itu berbeda pilihan itu ya masalah, tapi kita tetap menjunjung tinggi budaya. Iya. Mungkin terakhir ya Pak, kira-kira apa doa dan harapan untuk pemilu yang damai dan bermartabat ke depan? Saya kira memang ini menjadi sebuah harapan, ekspektasi semua kita. Ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan doa itu adalah sebuah harapan yang kita gantungkan kepada Zat yang Maha Berkuasa, Zat yang Maha Agung, yang kita yakin Zat itu yang mengatur semua kita. Tentunya dalam kesempatan kita luas sementara. Nah, dan karena ini merupakan sebuah hal yang berlaku general, semua orang berada bersama. Maka yang kita utamakan adalah pertama pengharapan bersama, yang kedua usaha bersama, ikhtiar bersama. Nah, jadi jangan sampai ya kita berdoa, tapi doa kita nggak sama dengan perbuatan kita. Ini harus murka ini, ya kan? Saya ambil contoh sekedar joke saja. Ada kita yang ingin punya anak yang soleh, ya. Ya, kamu mau pengen punya anak atau pengen aku? Kalau punya anak itu pengen yang soleh, yang baik, bakti. Dan waktu kecil kan comel, gitu ya. Oke, terus lalu kapan rencana mau nikah, ya kan? Nah, itu lah masalahnya. Aku nih kadang belum berani. Macam mana kamu punya anak kalau iya, jadi harapan bagus punya anak comel, soleh segala macam. Tapi prosesnya kedua. Jadi kita menggambarkan berdoa. Dan semua harus berdoa itu. Tapi yang terbaik sekarang adalah setelah doa. Yuk, kita terapkan ini. Jangan ada kebencian. Jangan ada apa namanya itu politik uang. Jangan ada saling menghujat, ya, saling memfitnah, menebarkan berita-berita kebohongan. Nah, kalau itu semua anak bangsa mampu menahan diri, maka barulah Allah SWT akan turunkan ya, semacam hidayahnya hingga akan terpilih pemimpin yang hadir, pemimpin yang kita harapkan hadir ke dunia. Jadi sebenarnya kita harus berikhtiar dalam menetapkan nilai kebaikan sehingga lahirlah pemimpin tadi yang adil dan amanah. Karena mungkin itu Pak diskusi kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih Pak Ustadz Rizal Sega yang telah bersama kami dalam podcast ini Pak. Semoga tadi apa yang disampaikan bermanfaat tentunya bagi kami dan juga mengedukasi sahabat-sahabat Bawaslu bersama. Iya. Akhirnya sahabat-sahabat Bawaslu Sama-sama Bawaslu. Dan ada closing statement. Iya, mungkin satu hal yang perlu saya berikan stressing di akhir pertemuan kita bahwa sahabat Bawaslu tetap berjuang. Bahwa ini adalah merupakan tugas berat, tugas besar, dan ini merupakan ladang amal yang terbaik buat kita. Kalau sahabat-sahabat Bawaslu bisa menunjukkan integritas, moralitas, kejujuran, maka insya Allah akan terciptalah pemilu yang aman, pemilu yang damai, pemilu yang tidak ada tercampur dengan hal-hal yang keburukan, dan ada melahirkan pemimpin yang amanah, adil, dan bertanggung jawab. Terima kasih Pak sekali lagi Pak. Panjang umur, sehat selalu. Sahabat Bawaslu,
Demikian diskusi kami pada hari ini. Tetap terus ikuti podcast Bank Pemilu untuk diskusi menarik lainnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.